Salam, Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya ibadah kita mulai, Bapak Ibu mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita undang bangkit berdiri. Panggilan ibadah pada pagi hari ini yaitu diambil dari Tawarikh 16 ayat 31 dan 34. Yang demikian bunyinya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita responin memuji nama Tuhan, yaitu KPPK 26, mulia bagi Allah. Mari satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, begitu indah rencana-Mu bagi kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yalah ya Tuhan kami. Kami pada pagi hari ini butuh Engkau ya Tuhan, dan sucikan kami ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau sucikan pikiran kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan Rapi, dari awal hingga akhir tidak ada kesalahan apapun.
dan berkati seluruh jemaat ya Tuhan, sehingga bisa mendengarkan firman-Mu yang disampaikan nanti, bisa sujud di hadapan-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Yalah ya Tuhan kami, bagi yang melayani pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati Tuhan hadapi. Kami berdoa ya Tuhan, untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu nanti ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati Tuhan hadapi, sehingga firman-Mu yang ditaburkan menjadikan berkat kami semua. Kami pulang tidak hampa ya Tuhan, namun kami pulang membawa berkat dari-Mu, karena anugerah yang Kau berikan kepada kami, firman-Mu yang ditaburkan menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Semua itu doa ini kami panjatkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, begitu besar kasih Tuhan kepada umat-Nya. Begitu besar kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib hanya untuk nebus dosa-dosa manusia. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus menyembah kepada Dia. Kita harus memuji nama Dia, karena Tuhan Yesus begitu besar dan indah untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan diri untuk pengampunan dosa. Namun mari kita memuji nama Tuhan, yaitu KPPK 124, yaitu Yesus bayar semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Ayat pengakuan dosa kita terambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu,
dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Tidak ada yang kami sembunyikan di hadapan Engkau ya Tuhan. Lihatlah sampai kedalaman hati kami dan pikiran kami. Tuhan, kalau Tuhan dapati kami mengecewakan Engkau, kalau Tuhan dapati kami seringkali menyakiti hati-Mu, mendukakan Engkau, hari ini Tuhan kami datang memohon anugerah dan pengampunan daripada Tuhan. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami tidak taat menjalankan kebenaran firman Tuhan. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami melewatkan banyak waktu kami untuk Tuhan. Seringkali kami melupakan saat-saat yang harusnya kami pakai untuk berdoa, untuk membaca firman. Tapi seringkali kami gantikan itu dengan kesibukan kami, dengan kesenangan kami pribadi. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, di masa-masa seperti ini ingatkan kami terus untuk kami boleh terus setia mencari Tuhan. Tuhan seringkali menggelisahkan kami. Tuhan seringkali mencari kami sehingga kami pada hari ini boleh datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mau datang ke dalam dunia dan menebus dosa kami. Tapi ampuni kalau seringkali kami tidak mau datang kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu merindukan Tuhan, sehingga kami mau selalu datang kepada Tuhan. Di berbagai kesempatan kami ingin rindu bersekutu bersama dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Saudara, dengarlah ayat pengampunan dosa yang terambil dari Roma 5 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita bersyukur untuk penebusan yang Tuhan berikan bagi kehidupan setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, KPP K49, Ku bersyukur Ia tebusku. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat Engkau. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerah-Nya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mata beri hapusnya dan damai di hatiku. Ayat kedua. Syukur Ia dengarku meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerah-Nya melimpah. Meski susah atau duka, Ia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Dengan sikap tetap berdiri, mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan segala gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah pengampunan dosa. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita memuji nama Tuhan, yaitu bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan serapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Lepas turut kehendak-Mu, pakailah rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami boleh memahami setiap firman yang kami baca, yang kami dengar hari ini. Terangi pikiran kami yang gelap ini. Mampukan kami untuk kami memahami setiap firman-Mu sehingga hidup kami ditransformasi oleh firman-Mu. Buat kami makin kagum akan karya salib-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan juga berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Biar Roh Kudus boleh menolong hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Sehingga kami semua boleh diberkati, hidup kami boleh diubahkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama kita mau katakan amin, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dalam Tuhan. Saya mengucap syukur di pagi hari ini bisa kembali melayani Bapak Ibu semua. Di dalam masa pandemi ini Bapak Ibu, ini kali kedua saya dapat kesempatan untuk melayani. Saya sungguh berterima kasih untuk para pemimpin gereja setempat yang memberikan kesempatan bagi saya. Bapak Ibu, tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah Yesus di tengah
ketidakadilan. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23 dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. Lukas pasal yang ke-23 ayat 13 hingga ayat yang ke-25. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seseorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Bapak Ibu, Yesus ada di tengah ketidakadilan. Beginilah Bapak Ibu keadaan dunia yang kita hidupi saat ini. Dunia begitu mengerikan. Semakin hari dunia semakin jahat. Dunia itu penuh dengan ketidakadilan. Banyak orang Bapak Ibu bisa menghalalkan segala macam cara demi mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Belum lama ini Bapak Ibu saya membaca sebuah berita tragis. Suatu kali Bapak Ibu di daerah Sumatera, kurang lebih di dalam minggu lalu, di daerah Sumatera Bapak Ibu terjadi cekcok antara pengendara mobil dan pengendara motor. Saat itu Bapak Ibu kisahnya adalah pengendara mobil tanpa sengaja menyenggol pengendara motor dan akhirnya mereka berhenti dan mereka mulai cekcok, mereka mulai adu mulut. Di tengah-tengah adu mulut itu tiba-tiba pengendara motor berteriak, "Maling, maling!" Ya, karena mungkin dia tidak menang di dalam adu cekcok itu. Pengendara motor itu seperti menggunakan jalan pintas dengan meneriakkan maling. Bapak Ibu, tanpa disangka massa yang ada di sekitar tiba-tiba bergerak Bapak Ibu dan terjadi sebuah peristiwa naas. Dan saat itu pengendara mobil itu mati seketika di tempat karena dihakimi oleh massa. Begitu mengerikan Bapak Ibu, banyak orang karena ingin menang dalam sebuah percekcokan, dalam sebuah perselisihan, menghalalkan segala macam cara. Mungkin pengendara motor ini tidak menyangka bahwa ini akan terjadi seburuk ini. Ya. Tetapi Bapak Ibu saya membaca polisi sudah ikut campur dan akhirnya mencari pengendara motor itu dan mencari orang-orang yang membunuh, yang menghakimi mereka di tempat dan akhirnya mereka semua ditangkap. Tetapi Bapak Ibu percuma karena ketidakadilan akhirnya sudah memakan korban. Begitu tidak adil karena ingin menang, main teriak maling. Dan bahkan Bapak Ibu massa tanpa bertanya, tanpa mengkonfirmasi, mereka langsung main hakim sendiri. Mereka tidak tahu apa yang dicuri, bahkan mereka tidak tahu Bapak Ibu siapa sebenarnya pencuri itu. Main langsung menghakimi dan akhirnya satu nyawa melayang begitu saja. Dunia ini begitu tidak adil. Saya juga belum lama Bapak Ibu membaca sebuah kisah. Karena ada seseorang yang kedapatan mencuri sebuah sendal di dalam sebuah rumah ibadah. Akhirnya saat itu orang tersebut dihakimi oleh massa. Dan apa yang terjadi? Dia meninggal sejenak di sana.
Seketika dia mati di sana. Bayangkan, hanya karena sebuah sendal, nyawa seseorang hilang. Begitu tidak adil. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang keadilan, adil itu artinya adalah seimbang, ya, atau adil itu artinya adalah ketika kita memberikan apa yang sepantasnya kita harus berikan. Atau adil juga artinya adalah kita mendapatkan sesuatu yang sepantasnya untuk kita dapatkan. Saya rasa Bapak Ibu, karena mencuri sendal tidak pantas seseorang harus kehilangan nyawa. Padahal negara kita sudah punya hukum. Tetapi sampai hari ini massa seringkali main hakim sendiri. Bukankah demikian Bapak Ibu yang dialami oleh Yesus dari kisah yang kita baca? Begitu mudahnya Bapak Ibu ketika seseorang punya agenda pribadi, dia bisa menggerakkan massa dan membuat massa bahkan bisa mengatasi hukum pada waktu itu. Harusnya Bapak Ibu ketika mereka sedang ada di bawah penjajahan Romawi, mereka tidak dapat dengan mudah melakukan eksekusi hukuman mati. Karena semua eksekusi hukuman mati harus diputuskan oleh pemerintah Romawi dan pada waktu itu yaitu oleh Pilatus. Tetapi kita melihat dari kisah ini, bahkan Pilatus pun akhirnya kalah dengan suara massa, dengan suara orang banyak. Dunia ini sangat penuh dengan ketidakadilan. Bapak Ibu, Alkitab mencatat di dalam Matius 27 ayat yang ke-18, Bapak Ibu, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ini semua Bapak Ibu bermula dari sebuah dengki yang dialami, iri hati yang dialami oleh imam-imam Yahudi. Yesus pada waktu itu Bapak Ibu sangat terkenal karena pengajarannya yang begitu luar biasa, karena mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang ia lakukan yang begitu luar biasa. Ini membuat para pemuka agama Yahudi tidak nyaman dan akhirnya muncul dengki di hati mereka. Ditambah lagi Bapak Ibu, Yesus dalam beberapa kesempatan menegur mereka dengan kalimat-kalimat yang tajam, dengan kalimat-kalimat yang keras, yang mungkin melukai hati mereka, yang membuat mereka merasa direndahkan, sehingga dari kedengkian inilah mereka mulai melakukan rencana-rencana yang begitu menyeramkan untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu, hati-hati dengan kedengkian, hati-hati dengan iri hati. Jangan biarkan kedengkian dan iri hati menguasai kita. Karena manusia bisa berubah menjadi monster karena memiliki kedengkian yang begitu amat mengerikan. Bapak Ibu, hati-hati. Yesus mengalami sebuah ketidakadilan ini karena dimulai dari dengki, sehingga akhirnya Yesus dituduh yang tidak-tidak dan Yesus mengalami fitnah pada waktu itu. Yesus dituduh Bapak Ibu menyesatkan bangsa mereka dengan pengajaran-pengajarannya, dan bahkan Yesus pun dituduh melarang mereka membayar pajak kepada kaisar. Sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah sebuah fitnahan. Karena ketika Yesus ditanya mengenai apakah mereka harus membayar pajak, Matius 22 ayat 21 Bapak Ibu mencatat bahwa Yesus menjawab mereka dengan berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada mereka. Saat itu Bapak Ibu mereka bertanya untuk mencoba Yesus. Yesus, apakah kami harus bayar pajak kepada kaisar? Lalu Yesus tanya, coba kamu lihat mata uang dan lihat di situ ada gambar siapa dan tulisan siapa. Lalu mereka menjawab ada gambar dan tulisan kaisar. Dan setelah itu Yesus menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Berarti jelas bahwa Yesus tidak pernah melarang mereka membayar pajak kepada kaisar. Tetapi ini digunakan untuk menjatuhkan Yesus. Supaya ada alasan untuk menghukum Yesus. Jelas sekali Yesus difitnah. Hati-hati Bapak Ibu demi menjatuhkan seseorang manusia dengan teganya menyebarkan fitnah-fitnah yang begitu mengerikan. Demi memenangkan egonya manusia dapat menghalalkan segala macam cara. Dan Bapak Ibu lihat betapa rusaknya manusia. Saya rasa Bapak Ibu kisah-kisah seperti ini bukan kisah-kisah yang tidak akrab dengan kita. Bahkan zaman sekarang pun kita sering mendengar kisah-kisah demikian. Sekelompok orang karena punya sebuah agenda tertentu, karena punya sebuah keinginan tertentu, bisa menghalalkan segala macam cara untuk dengan memfitnah, dengan menyampaikan kabar-kabar yang tidak benar.
Dan Bapak Ibu, sampai hari ini kita tahu bahwa pengadilan selalu sibuk. Itu tandanya bahwa dunia ini memang betul-betul dipenuhi dengan ketidakadilan. Saya rasa Bapak Ibu, Yesus sudah tahu ketika dia memilih untuk datang ke dunia. Ketika Yesus mau turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia, berarti ia siap untuk masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kekacauan. Dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Bapak Ibu, ketidakadilan ini tidak mengejutkan Yesus. Ini tidak membuat Yesus kaget. Karena Yesus tahu ketika dia masuk ke dalam dunia, ketika dia mulai menjadi sama dengan manusia, dia akan mulai masuk ke dalam kekacauan yang begitu amat sangat ini. Dan Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami ketidakadilan. Semua dari kita pasti pernah mengalami ketidakadilan. Berarti ketika Yesus menjadi manusia, dia sudah siap untuk mengalami ketidakadilan. Dan Bapak Ibu, dari kisah yang kita baca, akhirnya mereka membawa Yesus kepada Pontius Pilatus. Siapakah Pontius Pilatus? Bapak Ibu, Pontius Pilatus ini adalah gubernur Romawi yang ditunjuk untuk memimpin di daerah Yudea. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, tidak ada satupun eksekusi hukuman mati yang dapat dilakukan kalau tidak diperintahkan oleh dia. Sehingga mereka berusaha membawa Yesus kepada Pontius Pilatus. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda membaca dalam catatan dalam Injil-Injil yang lain, misalkan di dalam Matius 27, di dalam Yohanes 19, dan juga Lukas 23 yang kita baca ini, ketiga Injil mencatat bahwa Pontius Pilatus dengan jelas tidak menemukan kesalahan Yesus sama sekali. Bahkan dari nats yang kita baca Bapak Ibu, berkali-kali kita melihat bahwa bahkan sampai 3 kali Pontius Pilatus berusaha menjelaskan kepada orang banyak bahwa Yesus tidak bersalah. Dan dia memilih hanya untuk mengadili Yesus dengan menyesahnya saja, ya, dan lalu melepaskannya. Sebenarnya Bapak Ibu, Pontius Pilatus sudah dengan jelas dia mengatakan itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah karena Pontius Pilatus ini seorang gubernur yang adil, ataukah Bapak Ibu dalam Matius 27 ayat 19 itu dicatat bahwa istrinya itu memberikan sebuah pesan. Ya, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Janganlah engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi Bapak Ibu, memang istrinya sempat mengingatkan kepada Pontius Pilatus untuk jangan campurin urusan perkara orang benar ini, ya, karena dia sudah diperingatkan di dalam sebuah mimpi. Saya tidak tahu apakah Pontius Pilatus ini memang adil atau karena memang dia hanya takut karena istrinya sudah mengirim pesan. Tetapi intinya Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan sama sekali. Tetapi Bapak Ibu, kedengkian tetap membutakan mata orang. Bahkan masa pun Bapak Ibu tidak bisa diberi pengertian. Kita tahu hari-hari ini juga terjadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Ketika mata sudah buta karena kedengkian, karena kebencian, maka kebenaran tidak bisa lagi terlihat sama sekali. Akhirnya Bapak Ibu, Pilatus menawarkan dengan menggunakan sebuah trik, yaitu memberikan pilihan kepada mereka. Karena memang Bapak Ibu biasanya di hari raya mereka harus membebaskan seorang tahanan. Dan hari itu Pilatus memberikan pilihan kepada orang banyak dan kepada para imam. Bagaimana? Apakah Anda ingin saya membebaskan Barabas atau Yesus? Bapak Ibu, Barabas dicatat adalah seorang pemberontak dan adalah seorang pembunuh yang keji. Saya rasa, ya, banyak penafsir juga menafsirkan demikian, bahwa memang kelihatannya Pilatus sengaja memilih Barabas karena agar orang banyak itu membebaskan Yesus. Yesus dibandingkannya dengan penjahat yang keji. Yesus dibandingkan dengan pemberontak yang keji. Mungkin Pilatus seakan-akan berharap Yesus yang akan dilepaskan. Tapi kalau kita melihat bahwa betul sekali kedengkian itu sudah membutakan. Bahkan mereka lebih memilih untuk membebaskan pemberontak dan pembunuh keji. Dan mereka akhirnya membunuh Yesus. Bayangkan, begitu mengerikannya kebencian yang ada di hati manusia. Mereka rela untuk melepaskan pembunuh keji. Berarti mereka rela ambil resiko yang mengerikan demi membunuh Yesus. Pernah bayangkan Bapak Ibu berapa besar kebencian yang dimiliki oleh para imam-imam kepala kepada Yesus.
Karena mereka punya sebuah keinginan, karena mereka merasa zona nyaman mereka terganggu, karena mereka merasa kenyamanan mereka terganggu. Mereka rela melakukan hal yang begitu mengerikan. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus dianggap seakan-akan Yesus adalah pribadi yang lebih jahat daripada seorang pemberontak dan seorang pembunuh keji. Siapakah Yesus sebenarnya? Apa yang sebenarnya Yesus lakukan? Kesalahan apakah yang sebenarnya Yesus lakukan? Tetapi Bapak Ibu, bagaimanakah Yesus di tengah-tengah ketidakadilan itu? Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu di tengah-tengah ketidakadilan itu? Apakah Yesus membela dirinya? Apakah Yesus Bapak Ibu menyampaikan sanggahan-sanggahan yang luar biasa? Tidak Bapak Ibu. Yesus tetap diam saat itu. Kenapa? Yesus diam karena Yesus ingin menggantikan kita. Bapak Ibu, Yesus diam karena Yesus ingin menggantikan kita. Yesus membiarkan dirinya mengalami ketidakadilan yang begitu mengerikan agar kita, Anda dan saya, kita semua dapat mengalami keadilan Allah yang begitu sempurna. Bapak Ibu, kita tahu tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia ini. Walaupun Bapak Ibu, kita tahu bahwa apa yang Yesus alami ini begitu berat. Malam sebelumnya di Taman Getsemani, Yesus sempat berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Ini adalah sesuatu yang begitu berat, tetapi Yesus tunduk. Yesus tunduk kepada kehendak Bapanya. Yesus tahu bahwa tujuan utamanya datang ke dunia ini bukan membela dirinya. Tujuan utamanya datang ke dunia ini bukan sekedar untuk popularitas, bukan sekedar untuk keamanan dan kenyamanannya. Sehingga ketika Yesus dituduh hal yang tidak-tidak ini, Yesus tetap diam. Kenapa Yesus tetap diam? Dia membiarkan dirinya mengalami ketidakadilan yang begitu mengerikan, agar Anda dan saya mengalami keadilan Allah yang begitu sempurna. Yesaya 53 ayat yang ke-10 mencatat bahwa memang Tuhanlah yang berkehendak meremukkan dia. Memang kita melihat seakan-akan penyaliban Yesus ini adalah sebuah konspirasi orang banyak. Kelihatannya Bapak Ibu, penyaliban Yesus ini adalah rencana-rencana yang dibuat oleh para pemuka-pemuka agama Yahudi. Tetapi lebih daripada itu semua, Yesaya mencatat di dalam nubuatannya tentang kematian Yesus. Dia mengatakan bahwa tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Karena memang ini adalah rencana Allah. Karena ini memang adalah sebuah tujuan Allah. Yesus datang Bapak Ibu untuk kita. Dia datang bukan untuk membela dirinya. Bukan untuk membuat dirinya kelihatan orang benar. Tetapi Yesus datang untuk membenarkan kita. Roma 3 ayat yang ke-25 mencatat, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Dunia tidak adil, tetapi kita punya Allah yang penuh dengan keadilan. Dan Bapak Ibu, kita tahu, di salib terjadi pertemuan antara keadilan dan kasih Allah. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Dunia ini penuh dengan dosa. Dan dunia ini membutuhkan keadilan. Tetapi Bapak Ibu, kalau hanya keadilan Allah saja yang dinyatakan, maka dunia ini akan binasa. Kita semua pasti binasa. Sebab upah dosa ialah maut. Maka Allah yang adil harusnya menghukum kita. Kita semua harusnya binasa. Tetapi melalui Yesus yang memberikan dirinya menggantikan kita. Di situ terjadi pertemuan antara keadilan dan kasih Allah. Sehingga akhirnya kita orang-orang yang menderita karena ketidakadilan di dunia ini dapat merasakan keadilan Allah. Tetapi juga sekaligus kasih Allah. Dan memang betul. Jelas sekali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-27-28 juga ini sekali lagi digemakan
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula. Jadi memang ini adalah rencana Allah, terlepas dari kejahatan, kedengkian yang dimiliki oleh para pemuka-pemuka agama Yahudi. Tetapi memang ini semua ada dalam rencana Allah yang ingin menyatakan keadilan bagi setiap kita. Yesus terdiam Bapak Ibu bukan karena dia tidak cinta keadilan. Bukan karena dia tidak cinta dengan kebenaran. Tetapi Yesus tertunduk kepada rencana kekal Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, dengan kita melihat sistem dunia ini, dengan kita melihat semua kebenaran ini, dunia tidak punya harapan. Dunia tidak bisa lepas dari ketidakadilan. Dan semua itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kita, memberikan keadilan kepada setiap kita. Mungkin Bapak Ibu kalau kita membaca kisah ini, kita bisa membenci para pemuka-pemuka agama Yahudi. Kalau kita membaca kisah ini Bapak Ibu, kita bisa membenci Herodes dan Pontius Pilatus. Tetapi Bapak Ibu, kita ingat sebuah fakta bahwa Yesus menggantikan kita. Yesaya Bapak Ibu dengan jelas mengatakan di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Penyebab utamanya Bapak Ibu sebenarnya bukanlah para pemuka-pemuka agama Yahudi. Tetapi penyebab utamanya Yesus harus mengalami ketidakadilan ini. Penyebab utama Yesus harus turun ke dunia mengalami ketidakadilan ini. Yaitu adalah kita, adalah Anda dan saya. Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang ditanggungnya. Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan dua pesan Injil bagi setiap kita. Yesus dipersalahkan di hadapan manusia agar Anda dan saya, agar kita dibenarkan di hadapan Allah. Tanpa Yesus, keadilan Allah akan menjadi sebuah fakta yang sangat mengerikan saja. Tetapi karena Yesus, Bapak Ibu, kasih Allah dan keadilan Allah bertemu, sehingga kita semua disebut orang-orang yang berbahagia. Yesus menggantikan kita, dia tidak ada kesalahan sama sekali. Tetapi dia dibuatnya menjadi dosa. Dia dipersalahkan di hadapan manusia agar Anda dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Dan dengarkanlah berita Injil yang kedua. Kita dibenarkan bukan karena kita mempunyai kehidupan yang penuh dengan keadilan. Tetapi karena Kristus yang menerima keadilan Allah yang sempurna. Yang akhirnya memampukan kita untuk hidup adil bagi sesama. Bapak Ibu, mungkin ketika kita mendengar kebenaran hari ini, kita merasa terganggu dengan dunia yang tidak adil. Ya Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, harusnya Bapak Ibu kita menyuarakan keadilan. Harusnya kita menyuarakan kebenaran. Tetapi ingatlah bahwa Anda dan saya bukan dibenarkan karena Anda dan saya hidup adil. Bapak Ibu, kita semua dibenarkan karena Kristus. Dan hari ini, hai para pengikut Kristus, mulailah hidup adil bagi sesama kita, agar dunia ini menjadi dunia yang lebih baik. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan, kita hidup adil bukan karena agar kita dibenarkan, tetapi sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, hiduplah adil bagi sesama kita. Berikan apa yang seharusnya kita beri, dan dapatkan apa yang memang seharusnya kita dapat. Jangan Bapak Ibu kita menghindar dari kewajiban yang harus kita berikan. Jangan Bapak Ibu kita merampas sesuatu yang tidak seharusnya kita dapat.
sebagai orang-orang yang sungguh sudah mengalami kebenaran Kristus, mengalami pengorbanan Kristus. Kita orang-orang yang sungguh telah mengalami keadilan dan kasih Allah. Belajarlah untuk memberi apa yang seharusnya engkau beri, dan untuk memperoleh apa yang seharusnya engkau peroleh. Saya rindu kebenaran hari ini membuat kita semakin mencintai Tuhan, dan kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami tahu dunia yang kami hidupi ini penuh dengan ketidakadilan. Tetapi kami berterima kasih Tuhan karena Engkau mau masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Karena Engkau Tuhan mau turun ke dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini. Sampai-sampai Engkau yang maha adil itu mengalami ketidakadilan. Sampai-sampai Tuhan Engkau mengalami hal-hal yang begitu menjijikkan di dunia ini. Dosa yang membuat Engkau menderita Tuhan. Karena manusia berdosa sehingga akhirnya Engkau harus menderita bagi kami. Oh Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena Engkau Tuhan yang tanpa dosa mau masuk ke dunia yang penuh dengan dosa ini. Karena ketidakadilan manusia Tuhan, akhirnya Engkau menderita. Tetapi kami bersyukur Engkau adalah Allah yang adil dan Engkau menyatakan keadilan-Mu yang luar biasa. Tetapi juga Engkau menyatakan kasih-Mu Tuhan sehingga Engkau menggantikan kami. Di mana seharusnya kami yang mendapatkan hukuman. Tetapi Engkau menggantikan kami. Kami bersyukur ya Yesus untuk pengorbanan-Mu. Oh Tuhan, kami akan segera memasuki minggu sengsara. Kami akan kembali Tuhan memperingati kematian dan merayakan kebangkitan-Mu. Buat kami makin pecinta dengan apa yang Kau lakukan bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami menjadi orang benar. Bukan karena kami adil, bukan karena kami hidup benar. Tapi kami menjadi orang benar karena Kristus yang membenarkan kami. Dan mulai hari ini Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan untuk kami hidup benar sebagai orang benar. Untuk kami hidup adil Tuhan sebagai orang benar. Ampuni kami kalau sering kali Tuhan, kami pun sering kali melakukan ketidakadilan bagi sesama kami. Tapi hari ini kebenaran-Mu mengingatkan kami bahwa sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, kami harus hidup adil bagi sesama kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman yang diberitakan hari ini boleh berakar dengan dalam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama dengan iman kita mau katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan Lo Setias menjadikan kekuatan jadi berkat kita. Terima kasih untuk Lo Setias telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya menjadikan kekuatan dan menjadikan berkat kita. Tuhan memberkati Lo Setias keluarga. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita telah menerima firman Tuhan dan kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa mengirimkan persembahan melalui barcode, juga rekening BCA. Juga setelah ibadah nanti Bapak Ibu bisa ngantar ke gereja, juga ada petugas yang akan menangani. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, yaitu betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana,
Betapa besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ya Tuhan. Walaupun tidak sebanding yang Kau berikan kepada kami, tidak sebanding dengan kesetiaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surga, kami akan menyerahkan persembahan ini seberapapun yang kami persembahkan. Kiranya Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu mencukupkan dalam kebutuhan kami untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini, yaitu di Pos-P Muara Baru ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surga, berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini memberi, berkati yang belum memberi ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melimpahkan rezeki kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan di Pos-P Muara Baru ini. Tuhan Allah Bapa kami surga, persembahan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya bisa memuliakan nama-Mu di tempat ini untuk membangun kerajaan-Mu di Pos-P Muara Baru. Berkati yang mengelolanya ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai dan membimbing dalam pengelolaan keuangan Pos-P Muara Baru ini. Tuhan Allah Bapa kami surga, semua itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita hamba Tuhan, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, terus dapat beribadah kepada Tuhan dan terus dapat melakukan berbagai kegiatan serta aktivitas. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Lausetias yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah diberikan, kiranya Tuhan memberkati Lausetias. Juga terima kasih kepada tim pelayan GKI Muara Baru yang sudah melayani pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Budi dengan sebuah tema, sebuah keteladanan. Saya rindu mengajak setiap kita di hari Rabu nanti untuk dapat mengikuti persekutuan doa. Ada audio yang akan dikirimkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan Bapak Saudara mendengar. Juga ada teks berupa lagu dan pokok doa, silakan Bapak Saudara berdoa dan mengikuti liturgi dari sana. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hari Minggu itu adalah minggu pertama, itu adalah hari Paskah. Saya mengajak setiap kita untuk boleh mengikuti ibadah Paskah bersama-sama. Dan di minggu April, tanggal 4 April ini adalah minggu pertama, tidak ada perjamuan kudus, karena perjamuan kudusnya nanti kita gabung Bapak Ibu Saudara di hari Jumat nanti, begitu ya. Jumat tanggal 2 April. Jadi di minggu ini, ingat Bapak Ibu Saudara, di minggu ini tanggal 2 April, itu ada kebaktian Jumat Agung. Kebaktian Jumat Agung kita akan gabung dengan GKI Peluit Bapak Ibu Saudara. GKI Peluit sama PIK begitu ya. Nanti link akan disiarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian mendekati hari itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Saya mengajak setiap kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan jam 9 pagi hari Jumat. Ingat, catat tanggalnya dan jamnya. Silakan Bapak Ibu Saudara bergabung dengan channel GKI Peluit. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di tanggal 2 April ini hari Jumat, di ibadah Jumat Agung akan diadakan perjamuan kudus. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti perjamuan kudus, silakan mengambil perjamuan kudus di gereja. Sudah ada yang disediakan untuk Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu Saudara mengambil roti dan anggur perjamuan kudus, begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah tanggal 2 April jam 9, setelah ibadah, bila Bapak Ibu Saudara ingin didoakan dalam pergumulan tertentu, silakan menghubungi saya, nanti saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kemudian berkaitan dengan pemilihan majelis, tanggal 11 April nanti kita akan mengadakan pemilihan majelis. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkenan dengan itu ada video yang akan disampaikan oleh Ketua Sinode kita. Silakan, boleh diputarkan videonya. Salam sejahtera bagi seluruh anggota jemaat GKI dimanapun berada.
Tidak terasa sudah 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Dampak perubahan karena pandemi ini sangat nyata di banyak area kehidupan, termasuk dalam kehidupan bergereja. Banyak strategi dan cara baru yang harus dipikirkan, diterapkan, dan dikembangkan agar supaya kehidupan ibadah, kehidupan pembinaan, pelayanan, persekutuan, dan pekabaran Injil tetap bisa berjalan dengan baik. Pada tahun ini, Sinode memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan majelis baru bagi jemaat-jemaat yang mandiri atau yang dewasa. Di dalam situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya normal ini, mau tidak mau kita harus memakai cara dan prosedur yang agak berbeda dari biasanya. Tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh anggota jemaat GKY dalam pemilihan majelis baru ini. Kita tahu bahwa pemilihan majelis jemaat adalah pemilihan para pemimpin gereja. Kepemimpinan yang baik di satu gereja sangatlah penting untuk kehidupan bergereja itu. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh anggota jemaat GKY untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan ini dengan mendaftarkan diri dan juga mempersiapkan waktu khusus di hari pemilihan yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11 April 2021. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, ingat tanggal 11 April kita akan mengadakan pemilihan majelis. Silakan Bapak Ibu Saudara tanggal 11 April nanti Bapak Ibu Saudara datang ke gereja lalu mengisi mengisi nama-nama calon-calon majelis yang Bapak Ibu Saudara akan pilih tanggal 11 April setelah ibadah. Bapak Ibu Saudara silakan datang ke gereja. Nah, berikut adalah nama-nama calon majelis. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa lihat nama-nama calon majelis. Ada pengalaman pelayanan mereka, Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Ya, ini adalah nama-namanya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat, bisa perhatikan nama-nama ini. Juga mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melihat pengalaman pelayanan mereka dan Bapak Ibu Saudara mungkin mengenal beberapa di antara mereka. Ya, nama-nama ini Bapak Ibu Saudara doakan kiranya nanti di tanggal 11 April kita dapat memilih mereka untuk menjadi pemimpin gereja kita. Ada 38 nama Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara melihatnya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar untuk datang ke gereja tanggal 11 April nanti. Nanti kita memilih majelis yang sudah ditetapkan. Ya, baik Bapak Saudara, demikian pengumuman dari saya. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk beberapa hal. Saya mengajak kita berdoa untuk pemimpin bangsa kita, bangsa Indonesia, agar terus diberikan hikmat, kekuatan, sukacita dalam menjalankan tugas. Kita doakan juga untuk gereja kita secara khusus untuk pemilihan majelis. Juga kita berdoa untuk jemaat kita GKY Muara Baru yang bergumul di dalam banyak hal, kiranya Tuhan boleh tolong sehingga segala pergumulan ini boleh dijawab di dalam waktu dan kehendak daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan membawa bangsa kami, bangsa Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, setiap jajaran menteri, dan segala jajaran di bawahnya. Kami berdoa Tuhan, Tuhan boleh berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami yang mengelola bangsa ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat. Tuhan juga tanamkan sukacita di dalam hati mereka. Terlebih Tuhan, jaga hati pemimpin bangsa kami, sehingga mereka mengutamakan kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat, dibandingkan kepentingan dan agenda pribadi atau sekelompok orang di antara mereka. Tuhan, tolong pemimpin bangsa kami, memajukan bangsa kami dengan baik, mengatasi segala problema bangsa yang saat ini sedang dihadapi. Kiranya Tuhan tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami
yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan majelis. Tuhan berkati Tuhan gereja pusat kami ini, sehingga boleh melahirkan pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan, yang ingin bekerja bagi Tuhan, yang mengenal visi daripada Tuhan, dan yang ingin mengerjakan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin yang cinta kepada Tuhan, cinta kepada gereja, dan cinta kepada jemaatnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKY Muara Baru. Berkati Tuhan jemaat di tempat ini. Di dalam situasi pandemi corona saat ini, segala pergumulan mereka hadapi, pergumulan ekonomi, sakit penyakit, pergumulan keluarga, dan berbagai pergumulan yang lainnya, pergumulan masa depan, dan segala pergumulan-pergumulan lainnya. Kami serahkan jemaat Tuhan dengan segala pergumulannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Lihatlah Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Pandanglah mereka ya Tuhan. Dengarlah doa mereka dan jawablah sesuai kehendak dan waktu yang daripada Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita akhiri ibadah kita naikkan doksologi. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan Bapak Saudara mengambil waktu teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua.